Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Nita Channel, tempatnya berbagi tutorial dan informasi. Di video kali ini saya akan berbagi informasi bahagia buat kalian yang masih berstatus mahasiswa aktif baik di PTS maupun di PTN di seluruh Indonesia. Jadi kalian yang masih yang sebelumnya sudah mendapatkan beasiswa UKT di semester ganjil 2020, apakah kalian masih akan mendapatkan beasiswa tersebut di semester genap ataukah akan digantikan dengan mahasiswa aktif lainnya? Nanti kita akan bahas, jadi tonton dan simak video ini sampai selesai ya guys. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Sebelum kita bahas ke penerima beasiswa yang di semester genap 2020-2021, kita lihat dulu informasi dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud RI ya guys. Jadi di masa pandemi ini, dampak pandemi ini masih mungkin diperkirakan pulih itu di tahun 2022. Jadi kondisi mahasiswa di masa pandemi COVID pada tahun akademik 2020-2021 ini, menurut Aptisi, potensi DO bagi mahasiswa di PTS itu naik dari 8% menjadi 50% sebagai dampak COVID. Kemudian berdasarkan prediksi 15 Juni, total mahasiswa PTN dan PTS itu semester 3 720.355 mahasiswa, semester 5 599.375 mahasiswa, semester 7 537.149 mahasiswa. Yang ketiga, dalam situasi normal, penerima bidik misi yang DO mengundurkan diri, meninggal, dan lain-lain itu sekitar 1%. Jadi memang dampak COVID ini bagi mahasiswa itu sangat terasa. Kemudian kita lihat tujuan dari UKT atau SPP 2020-2021. Ini sebenarnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya di part 1. Tujuannya perluasan cakupan mahasiswa penerima manfaat terkait kuliah. Kedua, membantu mahasiswa terdampak pandemi COVID-19. Kemudian membantu perguruan tinggi dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Nah, kita lihat di sini ada distribusi bantuan UKT atau SPP di semester Gazal atau Ganjil 2020-2021. Kita lihat, jadi ada rencana penerima, kemudian realisasi penerima. Jadi realisasinya ini lebih besar ya guys, lebih dari 33.407 orang yang dari rencana penerima ke realisasi penerima. Jadi bisa dilihat ya guys nilainya. Kemudian dari sini kita bisa lihat distribusi bantuan UKT atau SPP Ganjil 2020-2021. Kita bisa lihat dari laporan wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur, serta LLDT. Kemudian bisa dilihat juga berdasarkan jumlah mahasiswa. Kemudian ini juga kita lihat distribusi bantuan UKT, ada grafik juga untuk pencairan di setiap L2 dikti. Oke guys, kita skip, kita lanjut ke, nah ini dia nih, ada penerima bantuan UKT atau SPP di semester genap 2020 atau 2021, terdiri dari penerima lanjutan atau penerima pengganti. Jadi ada dua, ada penerima lanjutan dan penerima pengganti. Seperti apa penerima lanjutan atau penerima pengganti? Nah, untuk penerima lanjutan atau penerima pengganti ini merupakan mahasiswa aktif pada jenjang prodi, diploma 2, diploma 3, diploma 4, dan sarjana. Penerima lanjutan adalah mahasiswa penerima bantuan UKT atau SPP pada semester ganjil tahun 2020-2021, sedangkan penerima pengganti adalah mahasiswa PTN dan PTS di seluruh Indonesia yang memenuhi syarat sesuai ketentuan sebagai penerima pengganti. Pembatalan penerima.
Nah, jadi kita bisa lihat di sini kenapa kalian tidak bisa diajukan lagi di semester genap. Yang pertama, penerima berarti mahasiswa menerima bantuan di semester ganjil tidak diajukan untuk bantuan di semester genap oleh PT dengan ketentuan. Jadi dibatalkan itu karena salah satu alasan sebagai berikut. Coba kita lihat ya. Sudah lulus, kemudian meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau tidak registrasi ulang, tidak aktif ya guys. Kemudian melakukan pelanggaran akademik. Selanjutnya, perguruan tinggi dapat mengajukan penerima pengganti. Jadi bagi kalian yang kemarin sudah dapat semester ganjil bisa lanjut atau bisa digantikan, tergantung dari syarat dan ketentuan dari perguruan tinggi. Syarat penerima pengganti, kita lihat sekarang. Untuk mahasiswa yang berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana atau terdampak pandemi COVID-19. Jadi prioritas pada mahasiswa itu yang berasal dari daerah yang terdampak langsung bencana alam. Mahasiswa dari keluarga peserta PKH, keluarga pemegang KKS, mahasiswa dari panti sosial atau panti asuhan, atau mahasiswa dari keluarga miskin berdasarkan pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali. Nah, bisa dicek lagi kalau untuk detailnya ada di video saya sebelumnya. Mahasiswa membuat surat pernyataan bahwa berasal dari daerah terdampak bencana atau orang tua atau wali penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena pandemi COVID-19. Yang ketiga, PT harus melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa dan bertanggung jawab terhadap kebenarannya melalui SPTJM. Kita lanjut ke syarat, masih syarat penerima pengganti. Mahasiswa tidak sedang dibiayai oleh program bidik misi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT atau SPP baik secara penuh atau sebagian. Jadi bagi kalian yang sudah tidak tercatat di perguruan tinggi sebagai penerima KIP kuliah atau bidik misi lanjutan ongoing, tidak sedang menerima beasiswa lain baik yang berasal dari APBN atau APBD atau swasta yang telah membiayai UKT atau SPP secara penuh maupun sebagian. Yang ketiga, mahasiswa aktif yang tercatat di PD Dikti dan sedang menjalani perkuliahan semester genap tahun akademik 2020-2021 dapat diajukan untuk mahasiswa aktif dari seluruh semester. Jadi yang sekarang masih menjadi semester 2, 4, 6, 8 itu bisa diajukan. Perguruan tinggi harus melengkapi data NIM dan NIK mahasiswa pada saat pengajuan. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, ini ada bentuk bantuan UKT atau SPP. Seperti apa? Masih seperti semester ganjil sebelumnya. Jadi pembiayaan UKT SPP mahasiswa ini dengan kondisi keuangan yang terdampak pandemi COVID di tahun 2021. Durasinya itu 1 semester, yaitu semester genap tahun akademik 2020-2021. Besaran maksimal yaitu 2.400.000 per mahasiswa. Nah, ketentuan lainnya ini dari perguruan tinggi memungut tambahan biaya UKT atau SPP dengan pertimbangan khusus sesuai pedoman pelaksanaan. Jadi ini sesuai dari ketentuan dari perguruan tinggi masing-masing. Kemudian biaya UKT atau SPP semester ganjil 2021-2022 selanjutnya diserahkan kembali pada kebijakan perguruan tinggi. Nah, ketentuan biaya kita lihat ya guys. Jika UKT atau SPP mahasiswa di perguruan tinggi lebih kecil dari 2.400.000, maka pengajuan bantuan UKT atau SPP itu sesuai dengan biaya UKT atau SPP yang berlaku bagi mahasiswa tersebut. Jadi kalau memang di perguruan tinggi kalian biaya UKT atau SPP-nya itu kurang dari 2.400.000, maka yang diajukan atau yang didapat sebesar nilai
UKT SPP kalian. Nah, kemudian jika UKT atau SPP mahasiswa di perguruan tinggi itu lebih besar dari 2.400.000 atau ada biaya lain yang menjadi beban mahasiswa, maka pengajuan bantuan UKT SPP sebesar 2.400.000. Jadi kalau yang sampai melebihi 2.400.000 yang didapat tetap 2.400.000. Jadi sisanya tetap kalian bayar. Kemudian perguruan tinggi harus dapat menunjukkan bukti yang valid terkait besaran UKT atau SPP mahasiswa pada saat monitoring, evaluasi, atau pemeriksaan oleh tim internal maupun eksternal kementerian. Oke, kita lihat di sini ada tahap pengusulan bantuan. Jadi di sini ada 4 tahap. Pembagian kuota. Seluruh perguruan tinggi, PTN dan PTS itu menerima kuota bantuan. PTN diberikan langsung oleh Puslabdik, sedangkan PTS diberikan melalui L2 Dikti yang membagi kuota PTS berdasarkan penerima semester ganjil 2020-2021. Kemudian jadi masing-masing PTN maupun PTS itu kuota mahasiswanya itu beda-beda ya guys. Kemudian sosialisasi. PTN dan PTS mengumumkan kepada mahasiswa penerima semester ganjil 2020-2021 serta mahasiswa yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon penerima pengganti bantuan biaya UKT atau SPP mahasiswa. Kemudian seleksi. Untuk penerima pengganti, PTN dan PTS tetap harus melakukan seleksi dan verifikasi sesuai syarat penerima dana bantuan UKT atau SPP mahasiswa. Yang keempat itu usulan, jadi PTN dan PTS mengajukan usulan calon penerima bantuan UKT atau SPP mahasiswa ke sistem KIT Kuliah melalui website https://kitkuliah.kemdikbud.go.id. PTN dan PTS mengusulkan kembali nama penerima bantuan UKT atau SPP semester ganjil 2020-2021 dan jika ada mengusulkan calon penerima pengganti semester genap 2020-2021. Nah, selanjutnya kita lihat proses pencairan bantuan UKT atau SPP. Usulan. PTN dan LLDC menyampaikan usulan daftar nama mahasiswa penerima dana bantuan UKT SPP melalui surat elektronik. Kemudian validasi, Puslapdik Kemendikbud melaksanakan validasi usulan daftar nama mahasiswa penerima dana bantuan UKT atau SPP dalam sistem KIT Kuliah. Kemudian pencairan, Kepala Puslapdik memerintahkan pencairan dana bantuan UKT atau SPP setelah proses validasi selesai. Keempat itu penyaluran, PPK mencairkan dana bantuan UKT atau SPP dari rekening kas umum negara ke rekening penampungan bank penyalur. Kelima, transfer, bank penyalur melakukan transfer bantuan biaya pendidikan melalui rekening perguruan tinggi yang resmi dan yang diketahui pemimpin perguruan tinggi. Pencatatan, perguruan tinggi mencatatkan penerimaan dana bantuan UKT atau SPP sebagai penerima UKT bagi PTN dan SPP bagi PTS. Oke guys, semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berbagi tutorial dan informasi dengan cara subscribe, like, serta komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.